Hari ini kita akan membahas bagaimanakah jika Ka'bah itu tanpa kiswah. Apakah tanda kiamat dan apakah Ka'bah itu tetap diibadahi? Setiap tahun jutaan muslim memandang Ka'bah dengan rasa takzim. Bangunan suci yang tertutup kain hitam bertuliskan ayat-ayat Al-Quran atau bisa disebut dengan kiswah sebagai penutup dari Ka'bah. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwasannya Ka'bah pernah berdiri tanpa kiswah, bukan sehari atau sebulan, melainkan bertahun-tahun? Apakah itu tanda Islam melemah? Apakah umat saat itu panik dan menganggap kiamat sudah dekat? Atau justru sejarah mengajarkan sesuatu yang sangat berbeda dari apa yang sering kita dengar hari ini? Mari kita buka lembar sejarah, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk meluruskan pemahaman. Apa itu kiswah sebenarnya? Sebelum jauh melangkah, kita perlu menjawab suatu pertanyaan yang mendasar. Apakah sebenarnya kiswah itu di dalam Islam? Secara penjelasan, kiswah itu berarti kain penutup Ka'bah. Tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran, bukan juga rukun haji, bukan syarat sah dari tawaf, bukan bagian dari akidah. Artinya kesucian Ka'bah tidak bergantung pada kainnya, tetapi pada perintah Allah dan fungsi ibadahnya. Rasulullah SAW tidak pernah mewajibkan kiswah. Para sahabat memandangnya sebagai tradisi, penghormatan, dan keindahan. Namun masih ada saja saudara-saudara kita, baik yang melaksanakan haji dan umroh, ingin sekali mendapat potongan dari kain kiswah tersebut. Padahal di sini jelaskan bahwasannya kiswah itu tidak mengandung hal-hal yang bersifat suci di dalam agama kita. Sejarah awal kiswah sebelum Islam. Menariknya, kiswah sudah ada sebelum Islam datang. Secara fakta sejarah, bangsa Quraisy menutup Ka'bah dengan kain Yaman, kain Mesir, kulit hewan. Warna kiswah pun berganti-ganti, mulai dari putih, merah, hijau, dan menjadi hitam, baru menjadi standar jauh setelahnya. Jadi apa yang hari ini kita anggap pakem sejatinya adalah proses sejarah yang panjang. Kiswah di masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Lalu bagaimanakah di masa Rasulullah SAW? Rasulullah tidak berfokus kepada kiswah. Fokus beliau terhadap tauhid, ibadah, akhlak. Kiswah diganti jika mampu, dan itu bukan kewajiban. Masa Khulafaur Rasyidin bagaimana? Abu Bakar dan Umar sederhana dan tidak berlebihan. Kiswah tetap ada, tapi bukan menjadi prioritas utama. Ini sangat penting sekali untuk kita catat. Generasi terbaik umat ini tidak pernah mengaitkan kiswah dengan keselamatan iman. Saat Ka'bah benar-benar tanpa kiswah, dan kini kita masuk ke bagian yang paling jarang dibahas. Secara fakta sejarah yang paling utama, dalam beberapa periode Ka'bah tidak memiliki kiswah sama sekali. Terjadi bukan karena kelalaian ibadah, melainkan akibat konflik politik, perebutan kekuasaan, krisis ekonomi, dan perang antar dinasti Islam. Penjelasan ini penting. Kiswah itu dikirim oleh penguasa sebagai simbol legitimasi, tanda kekuasaan. Ketika konflik pengiriman dihentikan, Ka'bah dibiarkan menjadi polos. Bahkan dalam beberapa catatan, penghentian kiswah dilakukan dengan sengaja sebagai bentuk tekanan politik. Bagaimana reaksi ulama dan umat saat itu? Secara fakta tidak ada kepanikan massal. Secara
dan tidak ada fatwa kiamat sudah dekat. Tidak ada pelarangan haji, tawaf tetap dilakukan, ibadah pun tetap berjalan dengan normal. Karena para ulama memahami satu prinsip besar, yang disucikan adalah perintah Allah, bukan simbol luarnya. Ka'bah dalam sejarah rusak, terbakar, dan dibangun ulang. Bahkan lebih dari itu, Ka'bah pernah mengalami kejadian yang jauh sangat lebih berat. Sejarah mencatat Ka'bah pernah terbakar, rusak akibat konflik, dan pernah dibangun ulang, dan juga pernah tanpa kiswah. Namun Islam tetap tidak pernah runtuh karena itu. Pesan penting, Ka'bah adalah pusat ibadah, bukan objek yang disembah. Koreksi narasi akhir zaman yang sering viral hari ini, jika media sosial kita sering mendengar jika Ka'bah rusak itu tanda kiamat. Secara penjelasan yang paling lurus, tanda kiamat punya dalil yang jelas. Tidak semua peristiwa besar sama dengan kiamat. Sejarah membuktikan umat Islam pernah melalui masa yang lebih berat. Narasi ketakutan tanpa ilmu itu justru melemahkan iman. Hikmah besarnya, Ka'bah pernah tanpa kiswah, tapi tauhid tidak pernah ditinggalkan. Sejarah ini mengajarkan kita iman tidak diukur dari simbol, tapi dari ilmu, amal, dan keteguhan hati. Maka tugas kita hari ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mencerdaskan umat. Jika video ini menambah wawasan Anda, silakan like, subscribe, dan bagikan agar sejarah Islam ini bisa dipahami secara utuh, bukan sepotong-potong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.